Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra. Saya dari kelas Big B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen pendidikan. Ada beberapa yang dapat saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah definisi dari manajemen pendidikan itu sendiri. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan dalam lembaga pendidikan. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan agar pelaksanaan suatu program dapat direncana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Adapun prinsip-prinsip manajemen pendidikan, yaitu yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua adalah mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Keempat adalah mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, dan yang terakhir adalah relativitas nilai-nilai. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah man atau tenaga manusia, kedua adalah money, dana yang diperlukan untuk mencapainya, dan yang ketiga adalah methods, yaitu cara atau sistem untuk mencapai tujuan. Keempat adalah material, bahan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima adalah masinis, mesin atau alat yang dibutuhkan, dan keenam adalah market untuk memasarkan apa yang dibutuhkan. Kemudian adapun beberapa fungsi manajemen pendidikan itu sendiri adalah yang pertama planning, perencanaan. Nah, di sini planning itu sendiri adalah planning itu sendiri atau perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan. Ketiga adalah penyusunan. Menyusun apa yang telah direncanakan sebelumnya. Maksudnya, pemimpin menyusun kegiatan atau tugas yang harus dikerjakan oleh bawahan agar tujuannya dapat terlaksana dengan baik. Keempat adalah pengarahan. Pengarahan adalah pemberian perintah. Pimpinan yang mengarahkan bawahannya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh atasannya. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan merupakan standar atau alat pengukur daripada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya. Kemudian ada beberapa sumber daya manusia yang sumber daya manusia dalam pendidikan, yakni pentingnya sumber daya manusia dalam pendidikan. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan dapat maju dan berkembang dengan dukungan dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan atau organisasi yang berkembang maka harus memperhatikan sumber daya manusia dan mengelolanya dengan baik agar tercipta pendidikan yang berkualitas. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah hal ini mengingat bahwa dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan dapat maju dan berkembang oleh dengan adanya dukungan sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan atau organisasi yang ingin berkembang maka harus memperhatikan sumber daya manusia dan mengelolanya dengan baik agar tercipta pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Saya mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen pendidikan, materi-materi dari manajemen pendidikan. Terima kasih dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.